Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Statistika Dasar dengan NPM 2023435093 dari kelas X3E. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sri Rezeki, dosen Statistika Dasar atas bimbingannya selama proses belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau pengamatan awal yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut. Hipotesis dirumuskan sebagai prediksi yang ingin diuji dalam suatu studi, yang kemudian akan diuji untuk menentukan apakah benar atau salah berdasarkan data yang dikumpulkan. Beberapa hal penting terkait dengan hipotesis. Yang pertama, dugaan sementara. Hipotesis adalah jawaban sementara untuk masalah yang diteliti. Dugaan ini didasarkan pada teori yang ada atau pengamatan awal. Yang kedua, diuji melalui eksperimen atau pengumpulan data. Hipotesis harus diuji secara empiris, yaitu melalui data yang dikumpulkan dari eksperimen atau penelitian lapangan. Hipotesis yang berhasil didukung oleh data dapat menjadi dasar pengembangan teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada. Yang ketiga, ada hipotesis sebagai alat untuk memprediksi. Hipotesis seringkali merupakan prediksi tentang hubungan antar variabel. Misalnya, seorang peneliti mungkin menduga bahwa ada hubungan positif antar jumlah jam belajar dan nilai ujian. Dugaan ini kemudian diuji untuk melihat apakah benar atau tidak. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis nol atau HO. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, pengaruh, atau hubungan antar variabel. Misalnya, dalam pengujian perbedaan rata-rata antara dua kelompok, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara keduanya. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA atau HI. Ini adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, pengaruh, atau hubungan antara variabel. Misalnya, jika hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai dua kelompok siswa, hipotesis alternatif akan menyatakan bahwa ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Tujuan pengujian hipotesis. Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti dari data yang dikumpulkan. Beberapa tujuan penting dari pengujian hipotesis meliputi: yang pertama, membuat keputusan yang didukung oleh data. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengembangan teori. Yang keempat, membantu dalam menyusun kesimpulan penelitian. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, berbasis pada fakta atau teori yang relevan. Hipotesis harus dirumuskan berdasarkan pengamatan yang kuat atau teori yang sudah ada. Ini memastikan bahwa hipotesis masuk akal dan bisa diuji secara ilmiah. Yang kedua, dapat diuji secara empiris. Hipotesis harus bisa diuji melalui data atau eksperimen. Jika hipotesis tidak dapat diuji, itu bukan hipotesis ilmiah yang valid. Yang ketiga, sederhana dan jelas. Hipotesis yang baik harus dirumuskan dengan jelas dan tidak rumit. Semakin sederhana hipotesis, semakin mudah untuk diuji dan dipahami oleh peneliti lain. Yang keempat, menyatakan hubungan antar variabel. Hipotesis harus jelas menunjukkan hubungan yang diharapkan antara variabel. Apa fungsi dan manfaat hipotesis ini? Yang pertama, mengarahkan penelitian. Hipotesis membantu peneliti fokus pada aspek tertentu dari fenomena yang sedang diteliti. Ini membantu ruang lingkup penelitian sehingga peneliti tidak mengumpulkan data yang tidak relevan.
Yang kedua, membantu menyusun kesimpulan. Dengan hipotesis, peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini lebih terfokus dan didasarkan pada bukti. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan ilmiah. Hipotesis membantu peneliti mengidentifikasi hubungan antara variabel dan fenomena yang pada akhirnya memperluas pemahaman kita tentang dunia yang di sekitar kita. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam konteks bisnis atau kesehatan, pengujian hipotesis dapat membantu pengambilan keputusan memutuskan strategi berdasarkan data, misalnya dalam evaluasi efektivitas obat baru atau strategi pemasaran. Syarat hipotesis. Adapun syarat dari hipotesis ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah hipotesis tersebut haruslah dapat dirumuskan dengan singkat, padat, serta jelas. Yang kedua, sebuah hipotesis tersebut juga harus dapat menunjukkan adanya suatu hubungan antara dua atau juga lebih variabel. Yang ketiga, sebuah hipotesis tersebut haruslah juga berdasarkan pada pendapat, yakni teori-teori dari para ahli atau juga hasil penelitian yang relevan. Signifikan dan taraf signifikan. Signifikansi dalam konteks statistik berarti bahwa hasil yang ditemukan bukan terjadi karena kebetulan, tetapi karena faktor tertentu yang dianggap penting secara statistik. Jika hasil uji hipotesis dianggap signifikan, artinya ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa perbedaan atau hubungan yang ditemukan antara variabel bukan disebabkan oleh kebetulan. Signifikansi statistik sering diukur melalui p-value, yaitu probabilitas hasil yang diamati, atau lebih ekstrim, jika hipotesis nol benar, p-value yang rendah menunjukkan bahwa hasil yang ditemukan sangat tidak mungkin terjadi hanya karena kebetulan. Taraf signifikan adalah tingkat kesalahan yang bisa diterima dalam uji hipotesis. Taraf signifikan biasanya ditetapkan pada 0,05% atau 0,01 atau 1%, tergantung pada seberapa resiko kesalahan yang dapat diterima oleh peneliti. Misalnya, taraf signifikan 0,05 berarti bahwa peneliti bersedia menerima risiko 5% untuk membuat kesalahan dalam menolak hipotesis 0. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberi inspirasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian, terima kasih.